Ini maksudnya menurut ajaran kami atau bagaimana? Bro, menurut Ajaran Anda kamu, dan ajaran Anda, kami Yesus itu Tuhan atau manusia? Nah, Ya, makanya Anda manusia. antikristus. Makanya kata kitab Yohanes ini Anda antikristus karena Anda mengikuti ajaran yang mengatakan dia Tuhan. Karena di sini tertulis, penyesat itu sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak siapa? mengaku. Sebentar. Ini kata 2 Yohanes pasal 1 nomor 7 kata Untuk kitab Anda. siapa yang berkata Arabnya Isa. Jadi kalau aku panggil Isa, dia masih menengok. Oh, itu nama aku dipanggil. Kalian panggil Yesus, nggak kenal dia Yesus. Emang dia orang Yunani apa? Dan kalian tidak mengikuti apa yang dia lakukan. Dia berdoa begini, menengadah tangan. Kalian berdoa begini. Dia masuk ke sinagog yang ada patung. Kalian masuk ke gereja yang ada patungnya, ada simbol-simbol salibnya. Dia tidak makan babi. Kalian makan babi. Dia bersunat. Kalian berkulub. Dia bersujud menyembah kepada Tuhan. Kalian joget-joget di gereja. Kalian ini pengingkar perkataan Yesus dalam kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Baca kuat. Baca kuat kencang, Matius 7 nomor 21. Tolong jangan dipelintir perkataan Yesus, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Percayalah kepada Yesus. Bukankah kalian percaya di orang yang jujur, yang menyampaikan ajaran dari Tuhan? Apa kata Yesus dalam Matius pasal 7 nomor 21? Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang mengikuti perintah kehendak Bapakku yang di surga. Anda tahu apa kesalahan fatal Anda sebagai baca? Oke, saya tunjukin ya. Saya tunjukin saja biar Anda baca ayatnya, biar saya tidak di ini ya. Matius pasal 7 nomor 21. Kita satu perikop pun tak masalah. Ya. Di sini Yesus menceritakan tentang orang sesat dan juga siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga ya. Matius pasal 7 nomor 21. Ini.
Saya baca perikopnya di sini tentang hal pengajaran sesat. Yesus menceritakan siapa orang sesat ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi nabi palsu ini tadinya dia serigala. Demi untuk mendekati murid Yesus, dia berubah jadi domba, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Nah, itu dia. Ya, Lain lagi. dari buahnya lah. Jangan Dengar kamu ini percaya, jangan kamu percaya. Itu kata Iya, Yesus. jangan percaya. Iya, jangan percaya. Dan sekarang saya tanya sama kamu. Kamu bisa Kamu bilang itu percaya mereka tidak? datang, mereka Kamu dengar dulu, ini belum selesai. Nanti kita bahas ini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap Ya, pohon yang baik itu menghasilkan artinya apa? buah yang baik. Sabar Artinya dulu, apa? belum selesai. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan belum selesai. Kenapa dipotong? Jangan dipotong satu ayat saja, kan kamu yang bilang tadi. Jangan dipotong Tidak, satu ayat. Saya tidak. baca nih. Demikianlah setiap pohon yang baik Biar menghasilkan kamu- buah biar yang kamu baik. paham. Jangan diganggu. Saya lagi baca firmanmu, masa kamu marah-marah? Firman Tuhanmu loh ini. Tidak. Hargai dong. Ya makanya hargai, saya baca. Nanti mari kita bahas. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pertanyaan saya, Paulus sebelum mengaku bertobat di hadapan murid-murid Yesus, dia pohon baik atau pohon buruk? Jadi pertanyaan di satu sini dia pindah ke tempat lain. Nanti saya jawab dari sini pindah ke tempat lain bisa. Saya tadi sudah menyelesaikan. Saya kan sedang bilang sama kamu. Saya membuktikan kalau Paulus lah Pembacaan orang di Farisi sini penyesat. pindahnya ke tempat lain. Loh, Pembacaan di sini pertanyaan ke tempat lain. sesuai kan? Kan? Matius 23:15 Apakah Paulus itu nanti saya menjelaskan. jawab? Apakah saya bisa Kalau jawab? kamu gini loh bro, kalau kamu tidak bisa jawab, diam saja sudah. Kalau kamu bisa jawab, jawab. Saya membawa ayat ini untuk membuktikan Tidak, bahwa saya Paulus jawab lah. nanti saya jawab. Kalau saya tidak jawab mau juga menjawab bisa ya pindah ke tempat lain. diam. Bisa Kalau ke tidak tidak? mau menjawab ya, apa yang kamu mau Malah apa? itu. Ya udah kita Kamu kembali itu ke memang. Matius 23. Oke, ya udah kita kembali ke Matius 23:15. Sekarang saya tanya balik Matius 23:15. Kan? Siapakah Ada nama orang referensinya. Farisi yang apa ini? Apa ini? Anda tahu kamu. Ya terus apa? Apa? Kamu kenapa? Masih mau diskusi nggak? Masih mau diskusi nggak? Lanjut. Kalau nggak saya sama Yani nih. Tadi Yani mau ngomong. Saya menghargai kamu, makanya saya ngomong sama kamu. Matius 23:15 Tidak, menceritakan bahwa Yesus masalahnya gini, melaknat. pembacaan di tempat lain, kamu pertanyaan di ayat di pembacaan yang lain. Saya kan bilang. Saya tadi di apakah saya bisa ya terus jawab mau kamu apa? Ya udah, pertanyaan di sini? mau kamu apa? Mau kamu apa? Tidak, saya kan bilang kalau pertanyaan kamu di situ apakah saya bisa jawab di tempat yang lain gitu. Silahkan, apapun metode kamu menjawab silahkan, asal jangan ngawur. Kalau saya kan masih relevan, saya membahas tentang ajaran penyesat dan juga nabi palsu. Matius 7 nomor 15-21 ini bercerita tentang penyesat, nabi-nabi palsu, dan ciri-ciri nabi palsu itu dia serigala berbulu domba, dan dia tidak mungkin dari pohon buruk. Makanya saya tanya sama kamu, kata Yesus tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Kamu percaya tidak sama pohon buruk bisa berbuah baik? Sulit memang, jujur itu sulit brother. Kalau doktrin masih di kepalamu, kamu tidak akan jujur. Udah saya sama Yani dulu. Koan kamu apa Yani? Kata Yesus tidak mungkin pohon itu, tidak mungkin pohon yang Rasul Yesus itu pohon baik atau pohon buruk? Pohon buruk. Kata Yesus tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Sekarang saya tanya sama kamu, menurut kamu mungkin pohon buruk berbuah baik? Mungkin Wah, kalau berarti berarti Yesus ini salah berarti. Karena kata Yesus gini, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Kata Yesus tidak mungkin, kata si Yane mungkin. Berarti Yane lebih besar daripada tidak mungkin. Ini kata Yesus.
Kata Yesus, tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah baik. Kata Yane, mungkin kalau dia bertobat. Kata Yesus, tidak mungkin. Yang benar Yane atau Yesus? Baik ataupun pohon yang tidak, baik Tidak itu mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah baik. Kata Yesus, Betul. nggak mungkin. Pohon kalau sudah buruk nggak mungkin berbuah baik. Kata Yane, mungkin kalau dia bertobat. Yang berbohong di sini siapa? Paulus, Yesus atau Yane yang jujur? makanya dibaca ini dong. Di mana? Di mana dikatakan di sini kalau bertobat maka dia mungkin jadi berbuah baik? Mana? Mana? Makanya saya bilang, hati-hati dengan ragi Farisi. Kata Yesus, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Kalian malah pilih orang Farisi jadi rasul. Tadi Matius berapa? Matius 7 nomor 18. Di situ menceritakan tentang nabi palsu alias penyesat yang dia adalah pohon buruk yang tidak mungkin berbuah baik. Kata Kristen mungkin kalau dia bertobat. Padahal Yesus sudah berkali-kali mengatakan bahwa penyesat itu dia bermukjizat, membawa-bawa nama Yesus. Orang Farisi munafik. Makanya Yesus berkata, hati-hati dengan Farisi munafik. Tapi Kristen malah menjadikan rasulnya sebagai orang Farisi. Dan bahkan kalian itu agamanya dari tangan orang Farisi bernama Paulus. Satu-satunya agama di dunia ini, bentar, satu-satunya agama di dunia ini yang datang dari tangan orang Farisi cuman Kristen. Satu-satunya agama di dunia ini yang paling banyak membunuh penyalipan karya iblis. Mereka percaya bahwa Yesus disalib iblis lalu kemudian dirubah untuk karya keselamatan. Padahal kata Yesus, yang menginginkan kematianku bapaknya iblis. Kata si Koan, kata Yane, kata si Tommy, yang menginginkan kematian Yesus adalah bapaknya. Kalian tuduh Yesus dibunuh sama bapaknya sendiri. Jahat kalian itu loh. Memfitnah Yesus menjadi orang terkutuk dengan mengatakan dia menebus kutuk kalian. Memfitnah Yesus sebagai Tuhan padahal dia mengatakan kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, baca dalam ayat ke-21-nya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Kalian apa yang kalian lakukan? Mengikuti Paulus yang membatalkan hukum Taurat. Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus berkhitan, kalian tidak berkhitan. Yesus mengikuti hukum Taurat, kalian merubah hukum Taurat, kalian batalkan hukum Taurat mengikuti Paulus. Efesus pasal 2:15. Dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Padahal Yesus berkata apa? Aku datang tidak meniadakan hukum Taurat tapi menggenapinya. Akan lebih baik bumi ini hancur daripada satu iota pun hukum Taurat dihilangkan. Tapi kalian mengatakan hukum Taurat adalah kutuk. Mengikuti siapa kalian? Mengikuti orang Farisi bernama Paulus. Maka disinilah nampak bahwa kalian bukan pengikut Yesus tapi pengikut orang Farisi yang dikatakan oleh Yesus. Hati-hati, orang ini Farisi, munafik, serigala berbulu domba. Hati-hati, dia serigala berbulu domba. Hati-hati dengan orang ini, karena orang ini mengajarkan agamanya menyeberang lautan, menjelajah daratan, dan mentaubatkan satu orang pengikutnya ini menjadi orang terjahat sepanjang sejarah. Lihat peradaban Eropa kolaps waktu gereja menjadi otoritas tertinggi. Perburuan penyihir, perempuan disiksa, dibunuh, dibakar karena mereka tidak ikuti ajaran gereja. Ada inkuisisi selama 500 tahun. Penjajahan di dunia gara-gara ada Katolik mengeluarkan doktrin Inter Caetera.
penjajahan dengan membawa misi 3G, Golden Gospel dan Glory. Baikkah kalian begitu? Maka Matius 23 nomor 15 ini sedang menunjukkan siapa agama sesat itu menurut Yesus. Matius 7 nomor 15 sampai 21 Yesus menjelaskan siapa yang akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam, siapa yang akan selamat. Yang selamat adalah yang mengikuti kehendak Allah, yaitu yang dipanggil Bapa oleh Yesus, yang mengatakan bahwa akulah Tuhan. Dalam Yesaya pasal 43 nomor 10. Setelah aku tidak ada lagi ilah yang dibentuk sebelum aku tidak ada. Tapi kalian menyembah kepada, iya Yesus adalah Allah juga, padahal dia dibentuk dalam rahim Maria. Yesaya pasal 40 nomor 3 ya, 43 nomor 10. Kita baca ini. Kalian membantah perkataan Bapanya Yesus. Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Apa kata Yesus? Kehidupan kekal itu hanya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalian percaya kepada pengikut Paulus yang bernama Tertullianus. Tertullianus yang mengajarkan Tritunggal, pengikut Paulus. Jadi kalian ini bukan pengikut Yesus, saudaraku. Kalian pengikut Paulus. Yesus tidak mengajarkan Tritunggal. Yesus mengajarkan Tuhan itu Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Mana ada Echad sama dengan Tritunggal? Inilah yang kalian lakukan. Wajar kalau kalian diusir oleh Yesus. Kalian memanggil nama yang tidak sesuai. Sejak kapan Yesus bernama Yesus? Dia anak Maria, berbahasa Aramaik atau berbahasa Ibrani. Kenapa jadi Yesus? Kalian panggil Yesus, Yesus. Namamu Koan. Kalau aku panggil Konsus, Konsus, mana kau tengok? Nanti kalau dia turun, aku yang akan didengarkannya. Yeshua, Isya. Dialek Yeshua dan Isya itu dekat. Dialek Isya itu adalah dialek dalam bahasa Aramaiknya. Nama dia siapa? Isua Masaha. Dalam bahasa Aramaik, nama Arabnya Isa. Jadi kalau aku panggil Isa, dia masih menengok. Oh, itu nama aku dipanggil. Kalian panggil Yesus, nggak kenal dia Yesus. Emang dia orang Yunani apa? Dan kalian tidak mengikuti apa yang dia lakukan. Dia berdoa begini, menengadah tangan. Kalian berdoa begini. Dia masuk ke sinagog yang ada patung. Kalian masuk ke gereja yang ada patungnya, ada simbol-simbol salibnya. Dia tidak makan babi. Kalian makan babi. Dia bersunat. Kalian berkulup. Dia bersujud menyembah kepada Tuhan. Kalian joget-joget di gereja. Kalian ini pengingkar perkataan Yesus. Dalam kitab kalian 1 Yohanes dikatakan, ya, antikristus itu yang tidak percaya bahwa dia datang sebagai manusia. Kalau ditanya sama kalian, siapa Yesus? Tuhan. Tanya orang Islam, siapa Yesus? Manusia. Lalu kami yang kalian tuduh antikristus. Nih ya, saya tunjukkan kepada Anda, siapa antikristus kata Yesus, kata murid-murid Yesus, kata kitab kalian lah. Ya, ya, kita lihat dalam kitab kalian, antikristus itu siapa? Bentar. Silakan Anda baca dalam kitab Anda. Dalam 1 Yohanes berapa itu? Ah, ini dia. Aduh, ayatnya mana ini? Ah, ini dia. Dalam siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nih, bentar. Saya tanya sama Anda percaya kalau Yesus itu adalah Kristus? Percaya. Oke, apa arti Kristus? Terus adalah sang penyelamat. Bukan, siapa bilang? Arti Kristus itu dari kata Mesia. diurapi. Nah, bagus. Mesia itu artinya diurapi. Daud juga Mesias. Kalau kamu belajar sejarah Keyahudian, Kristus itu, Mesia itu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi wakil Tuhan, nabi. Tidak pernah Kristus itu sebagai Tuhan tuh tidak pernah. Ya, kita lihat di sini dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Saya tunjukkan kepada kamu 2 Yohanes. Yane, berapa umurmu Yane? 24.
Oh, udah ini. Kalau kamu, Koan? 38. Oh, berarti kamu sebaya saya berarti. Kalau Yani ini di bawah saya ini. Coba kalian berdua baca dalam 2 Yohanes pasal ke-1 nomor 7. Silakan dibaca. Nih, saya tunjukkan ayatnya ya. Ini sebelum saya ke Yane dan Ekoan dan Yani, ini Tommy agamanya apa, Tommy? Halo Tommy. Ya, halo, Halo. malam. Agamanya apa, Bro? Saya 100% Kristen. Oke, Bro, ada musik, Bro. Jadi kalau sebelum dapat tempatnya agak diam, di mute aja dulu ya. Nanti kalau ada yang mau disanggapi, cari tempatnya agak diam baru bicara, oke? Kalau enggak nanti kita enggak bagus diskusinya. Oke. Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nih, penyesat itu pergi ke seluruh dunia. Dengar baik-baik ya. Sebab banyak penyesat telah muncul. Pada waktu murid-murid Yesus dan Yesus ada, penyesat itu telah muncul. Paulus sudah ada. Dan dia pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Sekarang saya tanya sama kalian berdua. Siapa Yesus menurut kalian? Apa? Bukan siapalah. Apa Yesus menurut kalian? Yesus itu Menurut kalau kalian bisa berdua. jadi manusia itu jadi Mesias. Tapi faktanya dia firman. Yang saya manusia. tanya itu adalah, apa Yesus Tuhan atau manusia? Iya, pada saat dia jadi manusia kan dia jadi, pada saat dia Mesias kan dia jadi Saya manusia. ulangi ayatnya ya, saya ulangi ayatnya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertanyaan saya, yang menyebarkan, yang menyatakan bahwa Yesus 100% manusia di antara agama Kristen dan Islam siapa? Yang percaya bahwa Yesus 100% manusia siapa? Menurut ajaran kami. Saya ulangi pertanyaannya. Iya, maksudnya saya bertanya ulang, apakah ini menurut ajaran kami? Bukan secara Nah, realitas berarti yang itu. nampak. Yang secara realitas, yang betul-betul Kalau menurut percaya ajaran bahwa kami, Yesus itu manusia. Debatnya debat apa, Ya. Mbak? Jangan ambil keluar dulu. Ya udah, menurut ajaranmu Yesus manusia bukan? Ini maksudnya menurut ajaran kami atau bagaimana? Bro, menurut Ajaran Anda kamu, dan ajaran Anda, kami Yesus itu Tuhan atau manusia? Nah, makanya Anda antikristus. Makanya kata kitab Yohanes ini Anda antikristus karena Anda mengikuti ajaran yang mengatakan dia Tuhan. Karena di sini tertulis penyesat itu, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak siapa? mengaku. Sebentar. Ini kata 2 Yohanes pasal 1 nomor 7 kata Untuk kitab Anda. siapa yang berkata seperti itu? Ini menurut penulis Yohanes. Gimana sih ini? Iya, kata Yesus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dia penyesat. Anda tidak mengakui dia sebagai manusia karena Anda bilang dia Tuhan, Saya maka mengakui. Anda penyesat dan antikristus. Ada dua lah, ada dua natur. Sejak kapan di situ dikatakan dua natur? Di situ dikatakan manusia. Manusia itu nggak punya dua natur. Manusia itu satu natur. 14. Firman itu telah menjadi manusia. Mana di situ Firman manusia? Allah Di situ dalam firman Yohanes menja. 1:1. Jangan merubah firman Tuhanmu, Dek. Hargai kitab sucimu loh. Yohanes 1:1. Saya tahu ayat itu. Iya, firman itu kan Allah. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus sebagai 100% Allah, 100% manusia. Di mana di situ dikatakan bahwa firman yang menjadi daging itu adalah Yesus? Kamu jangan perkodok lah kitabmu. Saya Nah, ini tunjukkan di ayat itu kalau di situ manusia, di situ daging. Yang berdaging di dunia ini bukan cuma manusia, babi pun berdaging. Firman itu menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Kalian pak, aduh.
Dan sejak kapan di situ dituliskan bahwa firman yang menjadi daging itu bernama Yesus? Tidak ada di satu perikop ayat itu mengatakan bahwa firman menjadi daging itu adalah Yesus. Itu kan kata kalian Kristen. Kalian yang menyimpulkan sendiri atas ajaran gereja kalian. Kalian yang menyimpulkan. Menurut Uniriva siapa itu? Di situ kamu baca, itu adalah himne Plato menurut Santo Agustin. Kalau kamu jeli, kalau kamu betul-betul belajar, itu persis dengan himne Plato. From the beginning of word atau logos. Dan logos itu adalah Tuhan. Bukan berarti perkataan Tuhan adalah Tuhan. Bahaya nanti kalian. Kalau perkataan Tuhan adalah Tuhan, maka Bible ini jadi Tuhan. Karena Bible ini perkataan Tuhan yang menjadi buku. Maka cara memahaminya bukan dengan harfiah, tapi dengan filosofi. Yang namanya filosofi itu dengan sudut pandang yang mendalam. Yang namanya lukisan ini adalah Uniriva. Bukan berarti lukisan itu menjelma jadi saya, tapi tidak. Representasi tentang saya ada di lukisan itu. Maka ciptaan Tuhan itu merepresentasikan Tuhan. Ya, manusia, hewan yang berupa daging itu ciptaan Tuhan. Dari ciptaan Tuhan itulah terrepresentasikan siapa Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah esensi yang mampu mencipta. Bukan berarti firman itu adalah Tuhan. Kalau firman adalah Tuhan, berfirmanlah Allah, jadilah bumi. Emangnya bumi adalah firman Tuhan? Berarti bumi adalah Tuhan. Jadi jangan ke sana dulu, itu tema lain. Kamu sudah kemana-mana. Yang saya tanya itu adalah sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kalau ditanya ke seluruh orang Islam, siapakah Yesus? Mereka kompak menjawab, manusia. Maka kami tidak mengikuti kriteria antikristus karena kami percaya dia datang sebagai manusia karena memang dia manusia. Tapi ditanya sama Kristen, siapakah Yesus? Tuhan. Kalianlah penyesat itu. Kalianlah antikristus. Dari tadi saya sudah membuktikan dengan banyak dalil. Pertama, kalian pengikut orang Farisi, serigala berbulu domba, yang mengajarkan ajarannya sendiri yang dia ajarkan di Antioquia, yang tidak ada kena-mengena dengan Yesus. Dan ajaran ini menyebar ke seluruh dunia, dan pengikutnya menjadi orang terjahat sepanjang sejarah. Terbukti oleh pernyataan dari Profesor Johan Cole. Kemudian saya menyatakan bahwa yang mengatakan Yesus Tuhan, Tuhan itu malah yang diusir oleh Yesus karena tidak mengikuti firman Bapa. Karena kalian membatalkan hukum Taurat dan mengatakan Taurat itu kutukan. Yesus bersunat, kalian tidak bersunat. Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus bersujud, kalian joget-joget di gereja. Yesus menengadahkan tangan, kalian begini. Ya, jadi banyak sekali pertentangan ajaran kalian dengan pengajaran Yesus. Saya kalau ditanya tidak perlu ngaku-ngaku Kristen, tapi seluruh ajaran Nabi Muhammad berjalan sejalan dengan ajaran Nabi Isa atau Yesus. Contoh, kami tidak makan babi. Sholat kami bersujud sama persis seperti Yesus ketika berdoa kepada Bapa. Keningnya di bawah, bukan malah angguk geleng-geleng. Kepala ditundukkan ke bawah sebagai bukti kita seorang hamba, karena Yesus adalah hamba Tuhan. Anda lihat dalam kisah para rasul bahwa Yesus adalah hamba Tuhan. Kami juga hamba Tuhan. Kalian ngaku-ngaku anak Tuhan. Orang-orang Pontius Pilatus mengatakan, engkaukah si anak Allah? Iblis mengatakan, engkaulah si anak Allah. Kalian pun mengatakan Yesus adalah anak Allah. Yesus mengatakan, aku anak manusia, anak manusia, anak manusia. Yesus mengatakan, anak manusia, Bapa lebih besar daripada aku. Pontius Pilatus, orang Romawi, orang Yahudi, kau anak Allah? Engkau yang mengatakannya. Iblis mengatakan, kau anak Allah. Kristen pun mengatakan Yesus anak Allah. Tapi kalau arti anak Allah maksudnya adalah hamba Tuhan, oke lah, berarti dia hamba Tuhan. Pertanyaannya, yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia di Antikristus, siapakah Yesus menurut kalian? A. Tuhan, B. manusia. Pilihan di tangan kalian dan konsekuensi di tangan kalian. Saya cuma sampai di sini menyabarkan ajaran Yesus. Semoga kalian tersadar kalau kalian betul-betul ikuti Yesus. Percayalah, kalian tidak mungkin diusir oleh Yesus. Kalian tahu ciri-ciri orang yang diusir? Tahu nggak ciri-ciri orang yang diusir oleh Yesus itu? Tahu ciri-cirinya? Dalam Matius pasal 7 nomor 21. Saya tunjukkan nih kalau nggak tahu nih. Kalau kalian membantah, kalian bukan bantah saya, tapi kalian bantah Yesus. Karena saya hanya menyampaikan perkataan Yesus yang kalian imani dalam kitab yang kalian katakan suci. Saya saja tidak percaya dengan kitab ini, tapi saya sebarkan kepada kalian. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Bentar dulu, sebentar. Kita tunjukkan dulu ciri-ciri orang yang akan diusir oleh Yesus. Ini ciri-ciri orangnya. Ada dua ciri-cirinya, ya. Yang paling jelas itu ciri-cirinya ada dua.
Nih, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? 3 nih, ciri-cirinya nih. 1, orang banyak itu memanggil Tuhan. Yang kedua, dia bernubuat memakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa kejahatan yang paling besar yang kalian lakukan? Mengatakan hukum Taurat terkutuk. Karena kalian ikut Paulus, karena Paulus yang katakan hukum Taurat terkutuk. Sementara apa kata Yesus? Lebih baik dunia ini hancur daripada 1 iota hukum Taurat dibatalkan. Tapi kalian apa? Kalian percaya hukum Taurat terkutuk. Kalian tahu apa isi? Bagaimana Al-Quran mengatakan hukum Taurat itu adalah cahaya. Hukum Taurat. Kristen mengatakan hukum Taurat adalah kutukan. Islam berkata hukum Taurat adalah cahaya. Nggak ada yang bilang hukum Taurat ini. Loh, Galatia pasal 3 ayat 13 silakan dibaca. Dengan Yesus mati itu untuk menggantikan kutuk hukum Taurat. Satu-satunya manusia yang berani mengutuk hukum Taurat adalah Paulus, orang Farisi tersebut. Apakah pernah Yesus mengatakan hukum Taurat terkutuk? Kalian sini tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada Anda bagaimana Paulus mengatakan bahwa karena dia tidak menjalani hukum Taurat. di situ dikatakan bahwa kutuk hukum Taurat, bukan kutuk orang yang tidak ikut hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat. Nih saya tunjukkan kepada Anda bahwa Paulus mengatakan sabar. Saya tunjukkan kepada kamu dalil Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah tai. Saya kasih kamu data. Ya. Kami umat Islam di Al-Qur'an mengatakan bahwa Taurat itu adalah petunjuk dan cahaya. Kristen mengatakan, Masya Allah, terima kasih Bang Ato. Kristen berkata apa? Mengikuti Paulus, hukum Taurat kutukan. Hukum Taurat adalah skubalon. Skubalon, sampah. Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Skubalon itu artinya tai, kotoran. Nih, Iya, beda-beda. Kata pemahaman beda, jadi tidak sama, tidak sama. kalau saya salah memahami, silakan Anda luruskan. Nih, Filipi pasal 3 nomor 8, Anda baca baik-baik ini. Nih, Anda baca bagus-bagus. Saya tidak pernah memfitnah siapapun di sini. Filipi ini adalah surat Paulus ke kota Filipi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah yang aku telah melepaskan semuanya. Apa yang dilepaskan oleh Paulus? Taurat. Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Sampah di sini bahasa aslinya apa? Sampah di sini bahasa aslinya skubalon, kotoran, tokai, tinja. Hanya Pauluslah manusia di dunia ini yang berani mengatakan hukum Taurat adalah tai. Astagfirullah. Di Al-Quran hukum Taurat dikatakan petunjuk dan cahaya. Menurut orang Kristen karena mengikuti Paulus, hukum Taurat adalah tai. Astagfirullahaladzim. Tokai, tinja. Na'udzubillahi min zalik. Inilah kami. Kami tidak perlu mengaku-ngaku pengikut Yesus, tapi kami Dalilnya di mana, menggunakan Mbak? Yesus dan hukum Taurat. Apa yang itu? Filipi. Dalilnya. Filipi pasal 3 nomor 4 nomor 8. Baca itu. Filipi Pasal 3 nomor 7 dan 8. Anda baca sudah. nomor 7 dan 8 sampai di 8, bukan 7 dan 8. Anda baca satu perikop pun tidak masalah, Bro. Silakan Anda baca satu perikop. Saya lebih senang Anda baca satu perikop biar Anda paham. Besok baru saya baca, soalnya saya tidak. Boleh. Jazakumullah khair Bang Atok. Terima kasih banyak. Ya. Ya, itulah perbedaan kita, ya. Saya akan membacakan bagaimana kami umat Islam diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dalil dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Inilah perbedaan kita. Begitu juga dengan tentang Yesus. Kalian percaya dia terkutuk mengikuti perkataan Paulus?
Kami umat Islam percaya dia wajihan fi dunya wal akhirah. Apa arti wajihan fi dunya wal akhirah? Kami percaya bahwa dia terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Tapi kalian katakan apa? Dia menanggung kutuk, matinya pun terkutuk. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla mengajarkan kami? Apa kata Tuhan kami? Wa ma qataluhu wa ma salabu. Dia tidak mati dan tidak disalib. Kami diajarkan untuk memuliakan Yesus dan hukum Taurat. Kalian diajarkan mengutuk hukum Taurat dan juga Yesus. Lalu kalian berani-beraninya mengatakan kalian pasti masuk surga. Kata Yesus apa? Yang masuk kerajaan surga yang mengikuti kehendak Bapakku. Ngeri kalian ini, saudaraku. Apa yang mau kamu bantah, Dek? Dari mana Paulus bilang hukum Taurat itu tidak bagus? Apa? Padahal Dari dalam mana? Roma 7 Paulus bilang Apa? hukum Taurat itu Apa? oke, statement Uni ini bertentangan sama pernyataan Paulus. Memang Dalam kitab Roma- Anda memang bertentangan. Kalau Anda lihat Paulus memang sering bertentangan. Coba Anda lihat dalam kitab Korintus, Coba Anda lihat jauhilah dalam dongeng. Roma 7 ayat 12. Ya, Hukum silakan Taurat itu bacakan. kudus, benar dan baik. Ya silakan bacakan. Roma 7 ayat 12. Bentar. Memang Paulus bertentangan, makanya saya bilang dia tidak benar karena pelin-pelan. Orang pelin-pelan itu tidak benar, tidak konsisten itu tidak benar. Kan namanya penyesat Roma itu kan 7 orang yang ayat 12. Ya silakan dibaca. Jadi hukum Taurat itu adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Terus baca. Lalu pada Berapa? Roma berapa? Bentar. Pada Roma berapa? ayat 3 Roma 3 ayat 31. Roma 3 ayat 31. Oke, kita lihat ya. Roma pasal 3 ayat 31. Ini Yane di dulu, kamu ada di mana Yane? Lagi hujan. Roma pasal 3 nomor 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang. Ini pengajaran Paulus untuk membatalkan bisa hukum Taurat. Yang mana? Roma 3 Tapi katanya ayat Roma 3. 31. Roma Ayat 3 berapa? 31. Bilanglah, katanya 7. Ini dulu. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Inilah kontradiksinya Paulus dengan dirinya sendiri. Kamu baca Efesus pasal 2 nomor 15 kalau gitu. Ini aku bilang, Paulus ini mah gak konsisten, kadang A, kadang B. Dia bilang, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Di Efesus pasal 2 nomor 15, dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Makanya dia katakan ular beludak. Orang Farisi itu ular beludak, lidahnya bercabang. Baca Saya kok kuat. bacakan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan itu mengadakan damai sejahtera. Seperti perkataan Yesus, aku datang bukan untuk menghilangkan Taurat tapi untuk menggenapinya. Itu dari situ. Apa arti menggenapi hukum Taurat? Apa artinya? Menggenapi ada dia telah menanggung semua hukum Taurat dalam dirinya. Apa yang ditanggung Yesus hukum Taurat dalam dirinya? Dia bahkan dia membantah beberapa hukum Taurat. Kalian mengerti tidak arti menggenapi itu? Dia menggenapi. Menggenapi itu Jadi apa 10 maksudnya? hukum Taurat, 10 hukum Taurat, dia menggenapi itu menjadi 2. Kasih genapkan Digenapkan. menjadi 2. Kasihilah berarti- Tuhan Allahmu seperti Oke. kasih. Nah, dengan menggenapi hukum Taurat yang 10 masih ada atau tidak? Tetap masih ada dalam pelajaran kami lah. Loh, menggenapi ini maksudnya apa? Hukum Tauratnya masih ada nggak?
Masih Dia kan sebagai Tuhan, dia Kalau berhak gitu, untuk mengenapi. kalau begitu, mari kita bahas 10 hukum Taurat. Kalian mengerjakan nggak sebagai Kristen? kerja. Oke, yang kita pertama bahas. di situ, Oke, pengalamu. oke, baik. Ini 10 hukum Taurat ya. Kita bongkar di sini teman-teman. Nih, kalian itu justru pengingkar 10 hukum Taurat nih. 10 hukum Taurat. Nah, Oke, kita buktikan di sini. Ya. Yap. Kita masuk sesi baru teman-teman. 10 hukum Taurat. Oke, siap-siap pegangan ya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 nomor 3. Siapa Allah pada Keluaran pasal 20 nomor 3? Siapa namanya? Allah Yahweh. Yesus Allah bukan? Sebentar dulu. Itu di perjanjian lama. Kamu paham nggak? Itu kan Perjanjian lama hukum sama Taurat perjanjian itu. baru? Loh, itu kan hukum Paham Taurat. nggak? Mana ada hukum Taurat dalam perjanjian baru? Hukum Taurat ya di perjanjian lama lah. Katanya kamu masih mengikuti hukum Taurat. Digenapi Tidak, itu oh, katanya tapi tidak dihilangkan. Kok jadi dihilangkan? Kok jadi nggak? Apa ini maksudnya? Kalau digenapi itu maksudnya diperkecil, dipersempit, berarti ada yang dihilangkan. Yang saya tanya, kamu masih menjalankan 10 hukum Taurat nggak? Dalam 10 hukum Taurat itu, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain. Yesus Allah bukan? Allah lain bukan itu pada waktu Yesus di Keluaran 20 ayat 3 ini. Enggak, itu kan lagi ngomongin Yahweh kan. Allah Di Keluaran pasal 20 ayat 3 ini, Yesus itu Allah lain atau memang Yesuslah Allah itu? Allah Yesus itu lah Allah udah itu. firman. Berarti Yesus adalah Allah dalam perjanjian lama gitu. Iya benar. Mana buktinya? Buktinya ya Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 itu adalah perkataan Yohanes, bukan perkataan Yesus. Yang saya tanya itu adalah dalam kitab Taurat, mana Tuhan Yesusmu? Yesus belum lahir waktu itu. Jangan Oke, mengada-ada. saya berikan buktinya. Ada buktinya, bentar. Silakan buktikan kalau Tuhanmu sudah ada di perjanjian lama. Akulah Tuhan Allahmu. Yang bicara itu siapa, bro? Yesus atau Bapa? Kita muslim. Akulah Tuhan Allahmu. Bapa itu Yesus bukan? Yesus datang diutus oleh Bapa dan menjadi Bapa Nah, untuk Yesus menebus datang dosa menjadi manusia. Bapa. Yesus datang menjadi Bapa. Kamu tahu tidak Yesus berkata apa? Jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya satu, yaitu Dia Allah saja. Waduh, kamu mengingkari kata-kata Yesus. Nah, iya. Ini dia. Itu sudah. Kamu tadi bilang, Karena Yesus datang melalui Dia. Yesus bilang Jadi apa? harus Jangan memanggil Bapa. memanggil siapapun Bapa di bumi ini. Yesus waktu ngomong itu di bumi atau di langit? Aduh, parah kalian, memang lama, memang nampak kali kalian mengingkari Yesus ini. Apa kata Yesus? A yang kalian buat. B kata Yesus, C yang kalian buat. Kata Yesus, jangan memanggil siapapun Bapa di bumi ini, karena Bapamu hanya satu. Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Yesus pada saat ini sedang di bumi. Kenapa kalian katakan Dia Bapa? Karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Dia yang di surga. Dia yang di surga. Yesus pada waktu itu sedang di bumi. Berhentilah kalian merendahkan Yesus dengan mengaku-ngaku pengikut Yesus, tapi kalian sebenarnya mengingkari Yesus. Tidak mengaku Dia sebagai manusia, menuduh Dia sebagai Bapa, mengatakan Dia setara dengan Bapa. Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku. Kristen di Konsili Nikea mengatakan Yesus setara dengan Bapa. Yesus berkata jangan panggil Bapa ya di bumi ini. Kamu bilang Yesus adalah Bapa. Yesus berkata kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Kamu bilang Bapa juga, Yesus juga adalah Allah. Ini kan Ini kuncinya ada pengkhianatan di- terhadap Yesus. Ini kan kuncinya ada di firman. Kalau kamu tidak bertobat lagi, saya sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa dari diri saya sendiri. Sudah begitu banyak ayat, segitu banyak firman yang kusampaikan kepadamu. Mengapa firman Yesus tidak ada di hatimu? Karena kau punya telinga tidak mendengar, punya mata tidak melihat, saudaraku. Sedih sekali. Ini debat panjang karena Bung Rifa nggak meyakini bahwa Yesus itu firman itu telah turun dari manusia, dan firman itu Coba Yesus. tunjukin dalilnya. Firman telah turun jadi manusia dan firman itu bernama Yesus. Mana itu ayatnya? Jangan, kan saya sudah bilang jujur kalau diskusi. Jangan Oke. menambahi, jangan Oke, mengurangi, oke, jangan oke. mempelintir.
Di situ pada ayat 4 saya katakan terang itu dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang Apa manusia. ini? Kamu bicara ayat yang mana ini? Ini kamu yang lompat-lompat kitab Yohanes dibawa ke sana, dibawa ke sini. Kalau saya tidak selesaikan satu ayat, saya pindah ke ayat lain untuk membuktikan. Tak terjawab di ayat lain, saya buktikan dengan ayat baru. Tak terjawab lagi, saya tambahkan ayat baru. Bahwa kalian sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi kalian pengikut Paulus. Karena rata-rata doktrin gereja itu adalah mengikuti orang Farisi bernama Paulus yang mentaubatkan satu orang yang kemudian orang itu menjadi orang terjahat di muka bumi yang bernama Kristen. Oh, Tapi ya menurut sudah. Rifa, firman itu siapa? Yang di Firman Yohanes itu 1 ayat perkataan 1. Tuhan. Kalau kan saya sudah bilang, menurut Santo Agustin itu adalah himne Plato yang masuk menjadi pembukaan kitab Yohanes. Kalau kamu jeli membaca kitabmu, itu bukan pengajaran Yesus. Itu bukan perkataan Yesus deh, adikku yang ganteng. Coba baca baik-baik. Firman itu bersama-sama. Coba kamu baca betul-betul itu pengajaran Yesus atau bukan? Kamu tahu nggak siapa yang menulis itu? Nggak ada yang tahu siapa yang meletakkan itu. Itu adalah bagaimana kemudian gereja-gereja kalian dulu mengambil buku-buku, kertas-kertas yang dianggap sejalan dengan pemikirannya, di kanonlah menjadi Bible. Kalian ikut-ikutan, percaya pula. Padahal itu bukan pengajaran Yesus. Saya dari tadi mengutip perkataan Yesus yang saya kutipkan yang berwarna merah semuanya. Setiap perkataan Yesus kalian tolak dengan perkataan Paulus. Setiap perkataan Yesus kalian tolak dengan perkataan Yohanes. Ada-ada saja kalian ini. Jujurlah saudaraku. Orang yang membohongi diri Oke, sendiri ini itu saya tidak akan habis pernah baca benar. nih. Di Apa ayat yang 10 kamu ketemu. Yang Yohanes mana 1 ayat 10 ya. Yohanes 1 Yohanes ayat 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia tidak dijadikan olehnya. Nah, ini merujuk ke siapa ini kalau bukan ke Yesus? Ya mana kalau buktinya Yesus? Jangan tanya saya lah. Kalau kamu mau tanya sama penulis Yohanes, dia yang bilang, kok tanya saya? Yesus ini lagi ngomongin tentang Yesus ini. Ya, mana di situ tertulis Yesus? Itu kan pendapatmu Yesus. Ya, emang, Kan kamu yang ya, emang menafsir tidak kalau itu akan Yesus. tertulis. Ya sudah, kan saya bilang Ayat 17, jangan deh ayat 17. menambahi. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, ini lagi ngomongin Yesus Kristus, firman. Itu sudah beda perikopnya. Inilah kalian paragraf 1 Dari kalian mana untuk beda? Yesus. Nggak ada. Nggak beda perikop ini masih firman yang telah Dalam menjadi Yohanes manusia. pasal 1 nomor 19 perikopnya berjudul kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Perikop, kamu ngerti nggak perikop? Bukan Kamu tidak ngerti 9, perikop bukan nih. 19, Nih. bukan 19, ayat 17. Iya 17. makanya saya bilang. Yang mana? 17, bukan perikop 19. ini apa? Perikopnya firman menjadi manusia. Mari kita bahas. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi daripada segala yang dijadikan. Dan kemudian di ayat 14-nya, ya, dengar dulu. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Kamu daging nggak? Kamu manusia nggak? Ya. Ya sudah, kamu juga firman Tuhan. Karena Tuhan, kamu diciptakan karena Tuhan berfirman. Kamu diam di antara manusia. Babi punya daging nggak? Loh, ini dalam 1 Yohanes pasal 1 nomor 14. Kamu baca di sini. Tujuan firmannya untuk manusia atau untuk siapa gitu Mbak? Saks. Ini Kamu ini bisa kasih artinya cocokkan sama kita daging. manusia biasa? Ya, ayat Loh, 14 apa itu bedanya kamu jawabannya. dengan Yesus? Ini daging, 14. badan fisik. Iya, firman itu menjadi daging. Daging itu termasuk babi, daging anjing juga daging. Emang anjing nggak pakai daging apa? Firman Ya, itu menjadi daging. Apa Dulu ini? ya. Nah, itu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yesus kan anak tunggal. Yang penuh Ya, kasih karena itu, karunia. tunggu. Emang kita. Apa arti anak tunggal itu? Kamu tak ngerti nggak anak tunggal? Kamu ngerti anak tunggal nggak anak. artinya? Kalau anak tunggal itu artinya tidak ada lagi anak selain dia, betul? Tapi kamu tahu nggak kalau Israel itu adalah anak sulung Tuhan? Bukan anak tunggal tapi Itulah kenapa aku bilang kitabmu kontradiksi. Di satu sisi
Kalian percaya bahwa Yesus anak tunggal, tapi Tuhanmu juga berkata bahwa Israel itu adalah anak sulung. Kalau ada anak sulung nggak mungkin ada anak tunggal. Makanya Anak aku bilang sulung, kitab kalian salah. Anak sulung beda sama anak tunggal. memang beda. Makanya saya katakan kalau Israel sudah jadi anak sulung Tuhan, maka Yesus tidak mungkin jadi anak tunggal. Karena kalau Tuhan sudah mengatakan Adam pun adalah anak Tuhan, maka Yesus itu gagal sebagai anak tunggal. Makanya saya katakan kitab kalian itu penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi dikatakan Yesus adalah anak, sebentar. Nih saya tunjukkan. Adam itu anak Allah. Kamu tahu nggak Adam anak Allah? Iya, tapi gini, ada nggak anak tunggal Allah di dalam Alkitab selain Yesus? Kalau ada, mungkin Anak saya akan tunggal bimbang. tidak ada, anak sulung ada. Kalau Tuhanmu Nah, mengatakan itu ini bedanya. anak tunggalku, tapi dia juga punya anak sulung, berarti dia berbohong. Kalau ada anak sulung, tidak mungkin ada anak tunggal. Kalau anak sulung itu pasti ada kedua setelahnya. Inilah loh. Dalam Keluaran pasal 4 nomor 22 sampai 23, kamu Beda. baca baik-baik kitabmu. Apa beda Yesus dengan Israel? Bahkan nih lihat nih, maka haruslah engkau berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku yang sulung. Ini loh, aku telah berfirman kepadamu, biarkan anakku itu pergi. Apa hebatnya dijadikan anak Tuhan? Orang banyak kok anak-anak Tuhan kok, anak-anak Allah kok. Makanya aku bilang penulis saya jawab kitabmu ya. itu, penulis kitabmu yang mengatakan Yesus anak tunggal itu berdusta, karena Tuhan sudah punya anak bernama Israel dan itu anak sulung. Anak sulung tuh bisa anak bungsu juga ada, tapi kalau anak tunggal tuh Saya anak lagi nggak satu-satunya, sedang Kak. minta makanya bohong, karena Tuhan sudah berkata Israel anaknya. Berarti bohong penulis kitabmu yang mengatakan Yesus anak tunggal Tuhan, karena Tuhan telah berkata, ini Tuhan sendiri loh yang berkata loh. Yang mengatakan Israel anak sulung itu bukan penulis kitab Yohanes, bukan penulis kitab, tapi Tuhan. Maka ini Tuhan sendiri yang bilang nih, maka haruslah engkau berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku yang sulung. Hosea pasal 11 nomor 1, ketika Israel masih muda aku kasihi dia, dan dari Mesir panggil anakku itu. Sebab aku telah menjadi bapak bagi Israel, dan Efraim adalah anak sulungku. Apa hebatnya jadi anak Tuhan? Banyak kok yang udah jadi anak Tuhan. Yang kita bahas sekarang ini, betapa banyak sekali kalian itu ajaran Kristen mengikuti Paulus, bukan mengikuti Yesus. Yesus bilang Bapa lebih besar daripada aku. Kristen berkata Yesus sama Bapa setara. Yesus berkata kehidupan kekal mengenal engkau satu-satunya Allah Bapa, dan mengenal aku sebagai utusan. Kata Kristen, yang mengutus Bapa adalah Yesus. Yang mengutus Yesus adalah Yesus sendiri, karena dia adalah Allah. Yesus berkata jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini. Datang Kristen, Yesus adalah Bapa. Semua perkataan Yesus kalian tolak. Dan kalian ambil kitab Roma, kitab Yohanes, kalian ambil kitab karangan orang untuk membantah semua perkataan Yesus. Gini, Uni. Sabar dulu. Gini. Nggak boleh, nanti Sebentar. dulu aku belum selesai. Sebentar. Gini, saya bisa menerima pernyataan Uni kalau bisa ngasih tahu anak tunggal Allah ini bukan ada selain Yesus. Kalau misalnya ada ya. Bro, Soalnya anak tunggal ini di bahasa Yunaninya ini monogenes, artinya satu-satunya dia. Bisa Ya udah, unik, saya tanya tidak sama ada kamu. bandingan hakikat. Kalau Oke, saya tanya. misalnya Oke, di saya Alkitab tanya. kayak gitu, saya bisa bimbang. apa hebatnya Yesus dari manusia lainnya? Sebutkan. Yang tidak dimiliki manusia lainnya yang dimiliki oleh Yesus apa? Banyaklah dia bisa mengampuni Ya, apa dosa satu aja? tanpa izin Allah. Oke, siap. Kamu bilang Yesus Bisa mengampuni dosa. mengampuni Apa dosa kata tanpa Paul? izin Allah. Tanpa izin Sejak Allah. kapan? Sejak kapan? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Pernahkah Yesus berkata, dosamu telah kuampuni? Coba tunjukkan ayatnya. Oke, sebentar saya cari. Cari sampai dapat. Saya bayar. Kalau kamu bisa menemukan ayat itu, saya bayar 1 juta ayat itu. Dosamu telah aku ampuni. 1 juta saya bayar. Kamu ketemu ayatnya. Ya, ini dia bagaimana saya mampu membuktikan. Saya bawa perkataan Yesus dibantah pakai perkataan Yohanes, perkataan Paulus. Maka saya katakan sama kalian, kalian itu bukan pengikut Yesus, kalian pengikut Paulus. Ini salah satunya si Roma ini.
pengikut Paulus, penyesat, orang Farisi, Ini, munafik ini. yang tidak mungkin berbuat baik. Dalam- Boleh Mana? tanggapi. Markus Tanggapi 2 ayat ya. Jangan 5. apa? Diam dulu. Markus 2 Markus 2 ayat 5. Markus berapa? 2 ayat 5. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itu tanpa izin Allah, tanpa izin. Kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Ya, tapi kan bisa sama bahasa aja Indonesia? itu artinya. Bisa bahasa Indonesia. Bajumu Artinya telah sama aja. dicuci dengan bajumu telah kucuci, itu beda. Bajumu telah dicuci, belum tentu aku yang mencuci. Bisa jadi laundry, bisa jadi pembantu, bisa jadi tetangga. Tapi kalau bajumu aku yang cuci, nggak ada yang mencuci selain aku. Kalau dosamu telah diampuni, ya iyalah dia mengabarkan segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya yang mengampuni bukan dia, yang kuminta itu adalah kau tunjukkan sama aku, ku kasih duit 1 juta, cash malam ini, ku transfer lewat rekeningku. Yesus berkata, dosamu telah aku ampuni. Sebenarnya ada lagi. Tunjuk, cari-cari. Saya kasih kamu waktu 1 bulan buat cari, lumayan 1 juta lo buat jajan lo. bukan nama, jadi dia di sini bukan. Ya Yesus. sudah, kalau begitu juga Nabi saya juga pernah begitu mengatakan bahwa dosa orang telah diampuni. Aduh, itu tidak ada hebat-hebatnya. Yang saya minta adalah tunjukkan apa yang tidak mampu dilakukan orang lain yang dilakukan Yesus. Kamu tahu tidak, yang paling hebat itu justru bukan Yesus. Kalau kamu mau membandingkan manusia dalam kitabmu, manusia terhebat di alam semesta ini dalam kitabmu itu ada 2. Satu Elia dan kedua Henok. Tidak ada satupun manusia yang ke surga tanpa kematian kecuali 2 orang ini. Bahkan Tuhanmu harus mati dulu. Apa hebatnya jadi Tuhan? Apa hebatnya diklaim anak Tuhan? Kalau toh ke surga saja harus mati dulu. Elia dan Henok tidak perlu mati, tapi mereka ke surga diangkat oleh Bapa. Inilah bukti bahwa ada yang lebih hebat daripada Yesus. Inilah bukti bahwa Yesus kalau dibandingkan dengan yang lain tidak ada apa-apanya. Yesus menghardik badai, Musa membelah lautan. Yesus kan menghidupkan orang mati. Lebih hebat Elisa. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, meminta kepada Bapa, Elisa mayatnya saja kesentuh mayat orang, tulangnya saja kesentuh mayat orang, hidup itu mayat. Lebih hebat Elisa. Kenapa nggak nyembah tulang Elisa saja? Ada bukti lagi. Markus 2 ayat 10. Markus 2 ayat 10. Mari kita baca. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak buah manusia berkuasa mengampuni dosa. Saya anak manusia, kamu anak manusia. Yesus berkata, barang siapa yang mengatakan Yesus dosa itu orang anak terampuni, dosa manusia. terampuni. Kamu anak manusia bukan? Bukan. Loh, bukan anak manusia, tak kamu anak monyet berarti. Sebutan dalam Alkitab itu anak manusia itu itu. dulu yang menanggapi ya, Nek. Diam dulu, Nenek. Roma. Duh, turunlah kamu lah. Nanti sabar kamu. Dengar baik-baik. Yesus pernah berkata begini, barang siapa yang mengatakan dosa seseorang diampuni, maka dosanya diampuni. Artinya bukan cuma Yesus yang bisa mengampuni dosa, aku pun bisa. Nih, astagfirullahaladzim. Bentar ya. Bentar ya. Anak manusia, aku juga anak manusia. Aku juga bisa mengampuni. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Nih baca ayatnya nih, nggak ada hebat-hebatnya Yesus. Semua orang bisa mengampuni dosa kok. Ini loh. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jadi kalau aku mengampuni dosa orang, ya diampuni dosa orang itu. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa hebatnya Yesus? Yang saya tanya, Salah nih. apa? Apa Salah hebatnya persepsi. Yesus? Oh, giliran di bawah ayat salah persepsi. Mbak, Apalagi bisa baca Matius 9 ayat 2? Matius 9 ayat 2. Ya. Ya. Maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidur.
Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Sama seperti Markus yang dibawa Siani tadi, dosamu telah diampuni. Yang saya tanya itu kapan Yesus pernah berkata, dosamu telah aku ampuni. Loh, dosamu telah diampuni, bajumu telah dicuci, bajumu telah Yang ini dicuci, perkataan itu siapa, beda. Mbak? Yang ini Kan Yesus perkataan sudah siapa? bilang sama kamu, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ulangan 18:18, seorang nabi akan kubangkitkan, yang mana firmanku kuletakkan di mulutnya. Gimana sih ini? Pantas kalian ini masuk neraka karena kalian nggak ngikutin kata Bapa. Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ulangan 18:18, seorang nabi kubangkitkan dari kalangan Bani Israel, di antara kerabat Bani Israel, apa tuh? Saudaranya, yang mana firmanku kuletakkan di mulutnya. Apalah kalian ini? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kalian bilang dia mengampuni dosa orang. Kalau Berarti tidak, dia berbohong itu. Lohnya Yesus. Kalau tidak, Apa? ada DP. Lanjut itu, jangan putus. Lanjut dulu. Oke. Nah, Semua yang dilakukan itu izin Bapa. iyalah. Lah, ya kalau begitu semua juga gitu. Aku mengampuni juga karena Allah. Kalau Allah nggak ampuni aku ampuni, sama aja nggak. Semua ini izin Tuhan kita ini. Makanya apa hebatnya Yesus? Musa itu membelah lautan itu karena Allah Bapa. Kalau Yesus itu kalau bisa Bapa tidak mengizinkan, menyembuhkan. Kalau dokter Yesus juga bisa itu menyembuhkan Allah orang sakit. Apa hebatnya dukun juga Orang bisa mati? menyembuhkan orang sakit. Elia bisa menyembuhkan orang mati. Kan sudah aku bilang dari tadi. Karena Bahkan lebih hebat iman Elisa. siapa? Apa? Karena iman atau Karena iman kepada Tuhan yang pencipta langit dan bumi lah. Nah, berarti beda lagi sama Yesus. lah. Apa bedanya? Apa lalalala, Dek? Lalalala apa, Dek? Apa lalalala? Di mana lucunya lalalala itu? Aduh. Elisa itu lebih hebat daripada Yesus. Yesus harus mati dulu supaya ke surga. Elia dan Henok bahkan tidak perlu mati. Kalau kalian mau menyembah manusia yang lebih hebat daripada Yesus tuh Elia dan Henok tuh. Makanya aku bilang, tidak ada sebenarnya hebatnya Yesus dibandingkan yang lain. Bahkan kalau kalian baca kitab kalian, Yesus itu di bawah nabi-nabi lain. Nabi Musa bahkan dikatakan sebagai Elohim. Bahkan Nabi Musa itu adalah salah satu orang ya yang bahkan pernah bertemu dengan Bapa, dan Bapa tuliskan loh batu. Pernah nggak Yesus dituliskan bertemu dengan Bapa? Coba di mana itu? Hanya kata-kata orang, aku melihat Bapa dan anak duduk berduaan. Mana pernah surga bisa dilihat? Baca 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Tidak ada yang dapat melihat dia, karena manusia tidak ada yang dapat melihat dia. Tidak ada manusia yang bisa melihat dia. Ayolah, kalian itu sudah dewasa, sudah berpikir, tapi terserahlah, jadilah tetap Kristen, karena kalian itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Saya bawa perkataan Yesus, kalian bawa perkataan Paulus. Saya bawa perkataan Yesus, kalian bawa perkataan Yohanes, bawa perkataan Roma, surat-surat Roma. Saya sibuk membawa perkataan Yesus, sibuk membuktikannya, kalian sibuk membantahnya dengan perkataan Paulus dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena kalian anti Kristus. Kalian nggak mau mempercayai dia sebagai manusia. Kalian masih sibuk mengatakan dia Tuhan. Apa salahnya kalian percaya kepada Yesus? Dia berdoa mendengar datangan, kalian begini. Dia bersujud, kalian joget-joget di gereja. Dia nggak makan babi, kalian makan babi. Kenapa kalian begitu? Karena kalian sudah memenuhi nubuatan Yesaya. Punya mata tak melihat, punya telinga tak mendengar. Padahal akal ada gratis. Masa nggak bisa berpikir? Oh iya ya, Yesus berkata, aku tidak datang meniadakan hukum Taurat tapi menggenapi. Yang namanya menggenapi itu tidak pernah menghilangkan. Tapi seluruh ritual Kristen tidak ada yang pakai hukum Taurat, tapi ngaku-ngakunya pakai hukum Taurat. Mana 10 hukum Taurat? Ayo dibahas. Jangan menyembah kepada Allah lain. Tiba-tiba kalian menyembah kepada Roh Kudus. Sejak kapan Roh Kudus jadi Allah? Sejak kapan Yesus jadi Allah? 3 lagi Allah kalian. Jangan membuat patung. Yang paling banyak membuat patung adalah Karesteng.
patung Yesus di mana-mana. Sebenarnya saya Jangan udah membunuh. jelasin ya. Ternyata kalian masuk surga gara-gara membunuh Tuhan. Jangan menginginkan istri sesamamu. Oke. Tapi kalian percaya. Saya bertanya, Apa? Hah? kalau misalnya di Ya udahlah, bertanya Muslim aja lah. itu semua udah ditakdirin ya. Oke. Di Islam itu ada istilah qada dan qadar. Takdir itu ketentuan Allah terhadap apa yang Allah ciptakan. Contoh, saya ditetapkan menjadi seorang wanita, maka saya ditakdirkan bisa punya anak. Walaupun ada perempuan yang nggak bisa punya anak, tapi untuk saya ditakdirkan bisa punya anak. Saya Itu ditakdirkan, maksudnya ya? oh iyalah, diberikan kadar bahwa nanti umur saya hanya sekitar sekian tahun, atau saya rezekinya hanya sekian miliar per hidup, atau saya hanya punya sekitar 2 anak atau 3 anak. Itu ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan, yang sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kan ada ya Tapi, tanggapan orang-orang yang berbeda gini. Kalau misalnya Kita udah selesai nih yang tadi, udah selesai. Nabi palsu dan juga antikristus udah selesai. Kamu bertanya saja. Oke. Apa yang kamu jelasin? Semua sudah saya bantah penjelasanmu kok. Kamunya aja yang bebal. Tapi ya udahlah, tetaplah bebal, nggak apa-apa. Ya udahlah, udah nggak apa-apa lah. Bebal itu adalah hak kalian, nggak apa-apa. Kalian kan pengikut orang Parisi. Memang sudah dikatakan oleh Yesus, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Yang masuk ke dalam neraka adalah yang bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Kemudian yang apa satu lagi, bermukjizat menggunakan nama Yesus. Kalian semua tuh Kristen, kami nggak pernah kayak gitu. Lanjut. Apa pertanyaanmu, Dek? Lanjut, Dek. berarti salah ya kalau ada orang yang beranggapan kayak gini. Kalau misalnya ada orang jahat itu bukan takdir ya berarti ya? Gini, kamu ditentukan dibunuh oleh orang jahat, tapi orang jahat itu membunuh kamu, itu pilihannya. Karena dia diberikan 2 petunjuk. Pertama, dia diberikan larangan untuk membunuh. Kedua, dia diberikan kemampuan untuk membunuh. Dia lebih mengikuti hasutan setan dalam dirinya, kemudian melakukan pembunuhan. Maka itu kenapa Nabi Muhammad mengatakan seluruh umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Jadi orang masuk surga itu karena dia mau atau tidak mau. Dia nggak mau ikut perintah Tuhan, perintah Allah. Dalam Islam jangan kamu membunuh sembarangan. Membunuh itu boleh asal ada haknya. Misal istrimu diperkosa, kamu bertarung dengannya, tanpa sengaja dia mati di tanganmu, maka kamu tidak berdosa karena kamu membela kehormatan istrimu. Tapi kalau kamu membunuh orang dengan sengaja tanpa alasan, berarti kamu telah berbuat zalim. Dan itu adalah lagi nih yang sendiri. Apalagi ini yang paling menurut tapi saya kalau ini saya balikan ke ajaranmu kurang nanti, lah. kamu mampu nggak menghandlenya nanti? bisa. Tadi saya Oke. jelaskan tapi Anda nggak menerima. Saya dengarkan, tapi menerima nggak mungkin lah kalau penjelasannya gabrol. Sekarang saya tanya, Yesus itu sudah ditentukan mati atau tidak? Jawabannya dia sudah ditentukan sebagai Mesias. Yang saya tanya itu bukan jadi Mesias. Yang saya tanya itu adalah Yesus itu sudah ditentukan Tuhanmu ditombak sama Hansip Romawi? Sudah ada nubuatannya sebenarnya. Berarti sudah ditentukan Tuhan. Berarti orang jahat itu Tuhan yang menentukan dia jahat. Bukan sudah tentukan tapi sudah tahu. Iya, sudah. Allah Iya. kan Ketika Tuhan kalian sudah menceritakan bahwa nanti Yesus itu akan mati, bisa nggak dirubah sama Yesus itu? Ada nggak yang Kan bisa dia- berubah? Ketika Tuhanmu Ini sudah salah menceritakan persepsi nih. bahwa ini orang, loh, dari tadi saya terus, kamu salah persepsi, kamu salah paham, Nah, gini, kamu gini ya. tidak mengerti. soal pengajaran Yane. dalam Yesus, dia kan sebagai Mesias berarti dia taat gitu sampai Nah, makanya saya tanya, apakah Longinus itu sudah ditentukan menombak lambung Yesus oleh Tuhanmu? bukan sudah ditentukan. Kamu tahu Tuhan nggak yang Maha perbuatan itu Kuasa sudah artinya apa? tahu. Tuhan yang Iyalah. Maha Kuasa sudah tahu, tapi dia Nah, mengizinkan. pengetahuan Tuhan itu bisa dirubah nggak? Kalau Bisa Tuhan lah. mengatakan nanti si Yesus ditombak,
itu tidak mungkin bisa berubah, Dek. Kalau dirubah berarti Tuhanmu gagal pengetahuannya. Iya, nggak Maka itu bisa. yang disebut dengan nubuat. Nubuat itu adalah informasi yang akan terjadi, yang diberikan informasi kepada kamu. Maka itu yang disebut dengan takdir Tuhan, ketentuan Tuhan. Tuhan sudah menentukan bahwa ini akan terjadi begini dan begitu. Maka Ini lebih ngeri di bedanya. dalam agama Anda bahwa Tuhan telah menentukan bahwa ada orang yang akan jahat bernama Yudas, Bukan bernama Linus. menentukan, dia mengizinkan. Oh, berarti memang Tuhanmu, sorry, Tuhan Anda mengizinkan orang jahat. Ya, dia kan seturut kehendaknya saja. Maksudnya gimana nih? Tuhan kan memberikan kehidupan kepada manusia, manusianya ini bebas menentukan. Ini mau dia gimana inilah. ceritanya nih? Tuhan Anda Ini perbedaan mengizinkan antara orang berbuat Muslim jahat, dan tapi Kristen dia seperti mati. Ya bentar, ini lucunya nih. Tuhan Anda mengizinkan orang berbuat jahat, ketika orang jahat dia mati untuk menebus kejahatan itu. Ini agak lain Tuhan kalian ini ya. Suka nonton drama Cina kayaknya. Dia yang mengizinkan orang berbuat jahat, tapi dia pula yang mati menebus orang jahat itu. Ini maunya apa ini Tuhan? Supaya terlihat hebat gitu dengan membuat aksi drama menyedihkan kematian dia gitu. Bro, dalam Islam itu begini. Allah adalah Tuhan yang menciptakan kamu, memberikan kamu kognitif dan prefrontal cortex yang disebut dengan ubun-ubun untuk bisa menentukan pilihan berbohong atau tidak, menipu atau tidak, berbuat jahat atau tidak. Tuhan kasih itu dulu. Kemudian Tuhan kasih dua pilihan jalan. Satu, ini Al-Quran petunjuk, ini Bible penyesat. Pilih. Kamu malah pilih Bible penyesat, malah menolak Al-Quran petunjuk. Kenapa saya katakan Bible penyesat? Di Bible ini semakin dibaca semakin banyak yang sesat. Semakin dibaca makin banyak denom, Al-Quran semakin dibaca semakin paham. Maka kalian malah memilih Bible. Udah tahu nggak jelas siapa penulisnya? Nggak jelas ini siapa penulisnya, dari mana datangnya, apa iya kata Yesus atau tidak, nggak tahu. Tapi kalian bilang ini perkataan Tuhan. Maka ketika Tuhan telah memberikan kepada kalian dua jalan, kalian yang memilih. Saya pilih Al-Quran karena saya tidak mau bodoh. Kenapa saya pilih Al-Quran? Karena saya membandingkan Al-Quran dan Bible. Al-Quran tidak punya kontradiksi, Bible banyak sekali kontradiksi. Al-Quran itu diberikan oleh orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Bible datang dari para penipu-penipu, karena Yesus berkata ahli Taurat itu penipu, ular beludak. Al-Quran itu tidak pernah terdistorsi. Bible banyak kali terdistorsi, rusak. Ayat sempalan, ayat yang dibuang, ayat ditambahkan. Kemudian Al-Quran ini adalah kalam ilahi yang tidak bercampur dengan perkataan manusia. Karena saya berpikir, dikasih Tuhan berpikir, saya pakai, saya pilih Islam. Kamu nggak berpikir, kamu kena doktrin, kamu pilih Kristen. Makanya kamu jadi Kristen, masuk neraka. Ya iyalah menurut saya, masa menurut Tante Mika? Kalau menurut saya ada juga keganjalannya. Ini kan menurut pandangan saya ya. Ya, Boleh apa? bisa jelaskan nggak? Dosen, Apa? boleh bisa jelaskan nggak? Dalam Sahih Muslim 49 ayat 36, 4936. Bentar. Sahih Muslim. Kamu di mana, Dek? Kok berisik kali? Lagi hujan. Hujan ya? Ya udahlah. Gimana kamu, kawan, aman? Aman. Ya udah. Udah nggak mau istrimu ikut lagi dengarkan diskusi kita? Udah. Nggak mau? Udah mau jam 1. Oh, di mana posisinya, Brother Joan? Koan? Di Papua? Indonesia Timur. Oh, di Papua kah? Tidak. Di daerah mana? Bisa jelaskan biar. Oke, di mana, biar Dek? miskom. Yang mana, Dek, hadisnya? Oh, di Maluku. Ini Saya dulu pernah di Sahih mana? Sahih Muslim 4000, Sahih Muslim 4936. Nah, biar yang ahlinya aja lah. Saya pengen lihat maksudnya ayatnya ini maksudnya gimana. Ijma Coba saya bacakan. Sahih Bukhari atau Sahih Muslim tadi? Sahih Muslim. Oh, bentar. Nih, saya bacakan ya.
Sahih Muslim 4936 ya, sahih. Menurut Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Gimana ke permasalahan yang ingin kamu tanyakan tentang ayat ini? Permasalahan saya, kenapa Allah menyuruh seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Kenapa begitu? Tidak ada Allah menyuruh berbuat dosa, tapi Allah di situ Nabi Muhammad mengatakan, seandainya kita ini tidak berbuat dosa, maka mudah saja bagi Allah untuk membuat manusia kemudian yang berbuat dosa tapi minta ampun kepada Allah. Artinya di sini ini menunjukkan bahwa kita ini lemah dan doif. Kita ini manusia yang bisa berbuat salah, bisa berbuat khilaf. Tidak pernah kita setara dengan Tuhan. Tidak pernah kita setara seperti Tuhan. Tidak pernah. Karena kita diciptakan dengan natur dan takdir yang kurang itu. Kita ini manusia, diberikan natur oleh Allah, bisa berbuat apa? Bentar dulu, selesai dulu. Saya turun dulu ya. Pokoknya sudah jam 1 ini. Oke, terima kasih ya, Brother Koan ya. Sorry ya kalau ada kata-kata saya yang menyakiti dan menyinggung Anda. Aman. Namanya diskusi, tentu kita berbeda pendapat, wajarlah kiranya ya. Ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.